GGL induksi menurut hukum Faraday yaitu menghasilkan delta V atau flux yang menghasilkan epsilon atau GGL. Epsilon diubah menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu mengubah A, yang kedua mengubah B, dan yang ketiga itu mengubah theta. Yang pertama akibat perubahan luas kumparan atau A. Epsilon sama dengan min N dV per dt. Karena N hanya 1 dapat kita tulis langsung min D. Epsilon sama dengan min D. Rumus flux yaitu BA cos theta per dt. Epsilon sama dengan, karena kita berfokus pada A yaitu pada luas kumparan, maka A-nya kita taruh di belakang, min B cos theta dA per dt. Epsilon sama dengan min B cos theta kita ubah jadi cos 0, dA kita ubah menjadi dx dikali L per dt. Karena cos 0 kita coret, lalu dx per dt kita ganti jadi V. Epsilon sama dengan min B dikali V dikali L dikali sin theta. Kedua, akibat perubahan medan magnet atau B. Epsilon sama dengan min N dV per dt. Epsilon sama dengan min N D, rumus dari V atau flux yaitu BA cos theta per dt. Epsilon sama dengan min N A cos theta dB per dt. Karena kita berpusat pada medan magnet atau B, maka B atau medan magnet taruh di akhir. Rumus ini digunakan jika diketahui fungsi B atau medan magnet terhadap waktu. Apabila diketahui nilai B awal dan B akhir, maka yang kita gunakan yaitu epsilon sama dengan min NA cos theta delta B per delta T. Delta B yaitu B2 dikurang B1. Delta T yaitu T2 dikurang T1. Yang ketiga, akibat perubahan sudut orientasi atau theta. Epsilon sama dengan min N dV per dt. Epsilon sama dengan min N D V atau flux diubah menjadi BA cos theta per dt. Epsilon sama dengan min NBA D cos theta per dt. Karena kita menggunakan sudut orientasi atau berfokus pada theta, maka cos theta kita taruh di akhir. Epsilon sama dengan min NBA D cos omega T, hasil ubahan dari cos theta per dt. Lalu kita turunkan, epsilon sama dengan min NBA min sin omega T dikali omega. Min ketemu min jadi plus. Epsilon sama dengan plus NBA omega dikali sin omega T. Adapun keterangannya, epsilon yakni GGL dengan satuan volt atau voltase, B yaitu medan magnet dengan satuan Tesla, A luas kumparan dengan satuan meter kubik, L panjang batang konduktor dengan satuan M atau meter, V yaitu kecepatan dengan satuan meter per second, theta yaitu sudut antara B dan garis normal. Oke, kita lanjut ke soalnya ya. Soalnya itu yaitu suatu rangkaian QRST terletak dalam zona medan magnet dengan kuat medan magnet sebesar 0,5 Wb per meter kuadrat dan arahnya masuk bidang kertas. Bila pada rangkaian tersebut terdapat kawat AB dengan lebar sebesar 50 cm dan digeser ke kanan dengan kecepatan 4 meter per second, maka gaya listriknya adalah, nah untuk pertama-tama yang kita adalah diketahuinya dulu. Nah yang diketahuinya itu adalah B. B itu adalah medan magnet. B-nya itu adalah 0,5 Tesla. Nah selanjutnya adalah yaitu L-nya. Ya, L-nya itu adalah 50 cm. 50 cm. Nah ini langsung kita ubah menjadi 0,5 meter. Nah selanjutnya adalah V. Kecepatannya itu adalah 4 meter per second. Dan ditanya adalah epsilonnya. Epsilonnya atau gaya listriknya. Nah, di sini langsung kita masuki rumus yang tadi yaitu epsilon sama dengan min B dikali V dikali L sama dengan
B-nya itu adalah 0,5. 5 dikali 0 dikali 4 dikali 0,5. Min 0,5 dikali 4 min 2. Min 2 dikali 0,5 min 1. Oke, jadi segitu hasilnya untuk mencari epsilon atau gaya listriknya. Nah, di sini hasilnya adalah 1 ya, teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat di soal ini, terdapat diketahui B atau medan magnetnya. B-nya 5 akar 2 sin 20T. Nah, medan magnet menembus tegak lurus kumparan. Nah, artinya sudutnya adalah 0. Lalu luas kumparannya 100 cm. 100 cm kuadrat. Kita ubah menjadi meter kuadrat. Jadi 100 kali 10 min 4 meter kuadrat. Lalu terdapat 50 lilitan. 50. Dan hambatan kumparannya 5 ohm. 5 ohm. Nah, yang ditanya ini adalah berapakah kuat arus induksi maksimum yang timbul pada kumparan. Nah, soal seperti ini bisa kita kerjakan menggunakan rumus Gegel induksi. Itu rumusnya epsilon sama dengan minus NA cos theta kali dB per dt. Nah, dB per dt ini kita turunkan dari medan magnetnya, karena medan magnetnya ini terdapat fungsi yaitu sin. Kita turunkan menjadi cos 5 akar 2 kali cos 20 T, lalu kita kalikan turunan dari 20 T nya itu 20 sama dengan 100 akar 2 cos 20 T. Lalu kita substitusikan yang sudah diketahuinya. N itu 50 kali A nya itu 100 kali 10 min 4. Cos theta nya adalah 0 maaf. Lalu turun dari dB per dt itu 100 akar 2 cos 20 T. Kita jumlahkan, ini menjadi min 5000 kali 10 min 4. Cos 0 nya 0, berarti gak usah kita tulis, dan langsung 100 akar 2 cos 20 T. Min 5000 dikali 10 min 4 itu hasilnya min 0,5. Dan min 0,5 dikali 100 hasilnya min 50. 50 akar 2 cos 20 T. Nah, karena di soalnya itu berapa kuat arus maksimum, yang dimana arus maksimum dihasilkan oleh tegangan maksimum, jadi Gegelnya juga maksimum. Nah, seperti yang kita tahu, nilai maksimum dari cos itu space-nya itu min 1 sampai dengan 1. Nah, berarti di sini maksimumnya adalah 1. Berarti nilai cos 20T itu adalah 1. Langsung kita tulis saja 50 akar 2. Ini gak usah kita tulis karena nilainya 1. Nah, di sini minusnya boleh dipakai, boleh juga enggak, karena minus di sini berhubungan dengan hukum Lenz yang hanya mengubah arah GGL-nya saja. Jadi mau pakai mau enggak juga nggak apa-apa. Di sini saya pakai yang positif aja, jadi minusnya kita nggak pakai. Nah, volt. Lalu untuk mencari induksi maksimum kita membutuhkan hukum Ohm. Ohm untuk mencari induksi maksimum. Rumusnya adalah voltase per hambatan kumparan. Voltasenya adalah 50 akar 2, kumparannya 5. Hasilnya 10 akar 2 ampere. Terima kasih. Oke, jadi di sini terdapat soal yaitu suatu kumparan datar persegi panjang dengan ukuran 60 cm kuadrat dan 60 lilitan dihubungkan ke suatu galvanometer. Kedudukan bidang kumparan awalnya sejajar dengan terhadap medan magnetik homogen dengan sewaktu 3 sekon dan rapat flux 0,3 Tesla. Hitung besar tegangan yang akan ditunjukkan oleh galvanometer jika kumparan diputar melalui sudut 30 derajat. Oke, jadi untuk menjawabnya kita tulis diketahuinya sama dengan A atau luas kumparan, yaitu
60 cm kuadrat kita ubah menjadi meter, 60 dikali 10 min 4 meter kuadrat. Habis itu N-nya atau jumlah lilitan sama dengan 60, lalu Q1 sama dengan 90 derajat, Q2 sama dengan 30 derajat, lalu medan magnetnya sama dengan 0,3 Tesla, dan waktu yang dibutuhkan atau delta T sebesar 3 sekon. Lalu yang ditanya epsilonnya. Lalu untuk menjawab, kita gunakan persamaan GGL induksi akibat perubahan sudut. Epsilonnya sama dengan N AB d cos theta per dt sama dengan epsilon, kita masukkan saja, N-nya itu 60, A-nya itu 60 dikali 10 min 4, lalu B-nya 0,3, lalu persamaan sudutnya 30 kuadrat dikurang 90 kuadrat per waktu yang dibutuhkan 3. Itu kita jumlahkan, yaitu 0,3 dikali 3600 dikali 10 min 4 dikali min 60 per 3. Lalu kita jumlahkan menjadi 0,108 dikali min 20. Epsilonnya sama dengan 2,16 volt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ladestiara akan menjelaskan tentang transformator. Pengertian trafo atau transformator adalah alat untuk mengubah tegangan listrik bolak-balik menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil. Contoh trafo bisa kita lihat pada tiang listrik. Pada tiang listrik biasanya terdapat trafo yang berbentuk kotak atau yang bulat. Di dalam rumah kita juga terdapat trafo pada lampu neon. Kalau trafo pada lampu neon berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik dari PLN. Pada umumnya, transformator dibagi menjadi dua, yaitu transformator step up untuk menaikkan tegangan dan transformator step down untuk menurunkan tegangan listrik. Di sini ada contoh gambar transformator di mana ada primer output yaitu daya keluar dan ada primer input yaitu daya masuk. Transformator step up berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik bolak-balik PLN. Ciri-ciri transformator step up yaitu jumlah lilitan sekunder lebih banyak dibandingkan jumlah lilitan primer. Tegangan sekunder lebih tinggi daripada tegangan primer. Kuot arus listrik sekunder lebih kecil daripada kuot arus primer. Transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik bolak-balik PLN. Ciri-ciri transformator step down yaitu jumlah lilitan sekunder lebih sedikit dibandingkan jumlah lilitan primer. Tegangan sekunder lebih rendah daripada tegangan primer. Kuot arus listrik sekunder lebih besar daripada kuot arus primer. Bagian-bagian transformator terdapat 3 bagian. Yang pertama, kumparan primer yang dihubungkan dengan tegangan masukan. Yang kedua, kumparan sekunder yang dihubungkan dengan tegangan keluaran. Dan yang ketiga yaitu adalah inti besi. Ini adalah rumus transformator. Sini ada NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Keterangannya di sini. NP adalah jumlah lilitan primer kumparan, NS adalah jumlah lilitan sekunder kumparan, VP adalah tegangan pada kumparan primer masukan, VS adalah tegangan pada kumparan sekunder keluaran, IP adalah arus pada kumparan primer, IS adalah arus pada kumparan sekunder. Efisiensi transformator merupakan perbandingan antara daya primer masukan dengan daya sekunder keluaran. Simbol efisiensi trafo disebut eta. Ketika trafo sedang bekerja, maka akan menimbulkan panas. Jika terjadi panas, maka akan ada energi yang hilang kemudian menjadi energi panas atau kalor. Dalam kehidupan sehari-hari, sangat jarang trafo yang memiliki efisiensi 100%.
Ini adalah rumus dari efisiensi trafo. Ada dua, yaitu N sama dengan PS per PP dikali 100%, dan ada N sama dengan VS dikali IS per VP kali IP dikali 100. Sini keterangannya, PS adalah daya listrik sekunder, PP adalah daya listrik primer. Di sini ada contoh soal transformator. Suatu trafo step up memiliki jumlah kumparan primer dan sekundernya yang masing-masing 100 lilitan dan 200 lilitan. Jika trafo tersebut dihubungkan dengan tegangan masukan dari listrik PLS besar 220 volt, berapakah tegangan pada lilitan sekundernya? Sini kan yang diketahuinya dulu. Diketahui NP-nya 100, NS-nya 200, VP-nya 220 volt. Nah, yang ditanya adalah VS-nya. Nah, ini rumusnya kan NP per NS sama dengan VP per PS. Di sini langsung aja dijawab. VS sama dengan NS dikali VP per NP. Di sini kan NS-nya kan 200. Terus dikali VP-nya itu 220 per NP-nya itu kan 100. Jadi tinggal dijumlahin aja, 200 dikali 220 kan 44.000. Dibagi 100, jadi hasilnya 440, satuannya volt.